Assalamualaikum Sobat River, kali ini saya akan coba untuk review lampu dari Rivnation. Ini namanya Key Aquarium Lighting System. Lampu ini hanya dijual di Tokopedia Rivnation, nanti saya coba sertakan untuk linknya di deskripsi atau bisa sobat cari langsung di Tokopedia. Nah, ini untuk Key Aquarium Lighting System ini ada beberapa jenis lampu yang dijual, ada yang T5, ada yang LED untuk freshwater. Ini saya beli yang lampu mini untuk akuarium nano saya yang 23 liter. Nah, untuk lampunya sendiri, untuk jenis yang akan di unboxing ini, itu terdapat dua jenis lampu. Yang pertama ada yang untuk freshwaternya atau bisa sobat gunakan untuk makro algae. Nah, ini ada juga jenis yang untuk marine reef tank atau akuarium lautnya. Nah, nggak perlu lama-lama, langsung kita coba buka aja dalamnya seperti apa nih. Oh, ini di dalamnya ada beberapa katalog ya. Dan ini petunjuknya. Untuk dudukannya ini 18 cm kurang lebih ya. Lalu untuk panjang penampang lampunya ini 20,5 cm. Lalu tipisnya ini hanya 2,4 cm untuk lebarnya. Di sini ada colokan untuk ke listrik, lalu ada controller. Ini lampu kecil ini bisa di dimming sobat, jadi bisa lampunya diredupkan, bisa diterangkan gitu, jadi ada fasilitas dimmernya. Dan ini beberapa katalog produk-produk dari Key. Di sini ada untuk lampu untuk T5, untuk freshwater. Nah, mungkin jika sobat belum pernah dengar untuk produk-produk ini, kalau di review dibaca di luar sih memang cukup banyak yang mereka buat ya. Dan kebetulan ini masuk ke Indonesia lewat Rivnation. Dan kalau kita lihat ini untuk produk T5 nya memang bagus sekali, dan mudah-mudahan nanti di video-video selanjutnya akan coba saya review. Bentuknya mirip sekali seperti ATI yang power module, jadi rapi untuk bikinannya. Nah, kita coba langsung buka saja. Ini ada apa ya? Oh, mungkin ini untuk penahan dari kaca ke capitannya itu. Lalu ini kita coba buka. Oh, ini untuk colokannya, power dari lampu ke colokan listrik. Kita simpan dulu, lalu kita coba ambil lagi ini. Untuk packing lampu seharga 600 ribuan ini cukup mewah ya sobat, jadi nggak terlihat murahan. Nah, ini untuk fasilitas dimmingnya, dimmernya. Ini buku petunjuknya, operation instruction of dimmer ya, jadi bisa di dimmer, bisa kita buat jika terlalu terang bisa kita redupkan, jika kurang bisa kita lebih terangkan gitu. Nah, ini untuk lampunya, packagingnya cukup bagus ya, padahal harganya cukup hanya 600 ribuan sekian lah. Padahal untuk noob size saja yang harganya 1.800.000 tidak sebagus ini. Nah, ini nanti kita coba buka dulu. Nah, ini saya pikir untuk lampu ini cocok untuk akuarium 40 cm lah ya. 40 cm, apalagi 30 cm ini cukup untuk satu lampu ini. Dan kualitasnya lampunya juga dilihat dari speknya sih bagus ya. Karena lampu ini menggunakan teknologi Cree, jadi total 10 watt, dimana 3 lampunya Cree dan 1 RGB. Lalu bisa kita lihat ini untuk reflektornya bagus banget karena menggunakan teknologi electroplating cover, yang dimana itu biasa digunakan untuk melapis perhiasan, melapis alat-alat elektronik supaya kualitasnya lebih bagus, jadi lebih terang untuk hasilnya. Lalu ini untuk heatsinknya juga tebal, tadi tebalnya kurang lebih 2,4 cm, dan kualitasnya juga bukan kualitas murahan. Ini stiker apa ya, bentar coba saya copot dulu. Tapi kayaknya ini cuma buat
nahan akriliknya saja, jadi tidak akan masalah lah jika tidak dilepas juga. Overall dari build quality ini saya cukup kagum karena nggak kayak lampu murahan gitu. Build quality-nya bagus, dari reflektornya juga bagus, dengan jaminan output lampu yang kuat karena LED-nya menggunakan Cree. Tapi nanti kita coba langsung di main tanknya seperti apa untuk tampilannya. Nanti kita akan coba. Nanti juga akan coba saya combine dengan lampu yang sebelumnya saya gunakan, yang menggunakan produk dari Wenix Lab. Apakah hasilnya akan lebih bagus atau tidak, nanti kita coba lihat. Nah, sekarang kita udah ada di depan akuarium. Nah, ini untuk tampilan akuarium saya sebelum ditambah dengan lampu LED dari Key. Nah, bisa sobat lihat untuk lampu yang Wenix Lab ini memang sengaja saya buat spektrumnya lebih ke putih ya, lebih ke berwarna putih, tapi dengan kombinasi berbagai macam LED. Nah, ini sekarang saya coba pasang dulu sebentar. Nah, sekarang ini lampunya sudah nyala dan ini ada fasilitas dimmernya ya, jadi bisa diterangkan, bisa diredupkan. Itu nanti tergantung dari selera sobat sendiri. Nah, untuk bentuknya juga cukup compact, slim, elegan, dan ini fleksibel untuk dudukannya, jadi bisa lebih dekat, bisa dijauhkan. Nah, bisa sobat coba perhatikan untuk panjang akuarium saya ini kan 40 cm ya. Satu lampu ini bisa mengcover keseluruhan dari akuarium saya. Jadi memang sesuai klaimnya yang bisa mengcover dari ukuran 35 cm sampai 45 cm. Selain itu dari warna-warna koral juga ini keluar banget untuk warna aslinya ya. Jadi lebih metaliknya keluar, lebih menyala lah. Tapi karena keterbatasan dari kualitas kamera jadi tidak bisa tertangkap dengan baik oleh kamera. Nah, sekarang akan saya coba untuk tes dimmernya. Ini akan saya coba kecilkan, saya coba redupkan. Nah, ini saya coba nyalakan kembali. Untuk proses penggantian dimmernya itu cukup smooth ya, jadi tidak kasar dan kualitasnya juga cukup bagus untuk tombol power dan tombol controller dimmernya. Nanti bisa sobat sesuaikan sendiri ini pengennya di cahaya seperti apa gitu. Kalau saya karena ini akan dicoba dijadikan sebagai lampu suplemen, jadi saya coba maksimalkan saja. Ini cahayanya juga cukup terang sobat, jadi tidak khawatir lah. Yang namanya juga LED Cree lah, udah terjamin dengan kualitasnya, jadi udah pasti terang banget. Nah, ini sebentar sobat, kita coba cek dulu, kita coba atur-atur dulu untuk intensitas cahayanya supaya tidak terlalu silau dan bisa ketangkap dengan baik oleh kamera. Nah, saya rasa segini sih cukup ya. Ini sudah cukup, walaupun masih tetap tidak bisa tertangkap oleh kamera untuk kondisi aslinya, tapi ini sudah cukup mendekati. Nah, kita coba sekarang lihat untuk koralnya satu persatu. Nah, kalau kita lihat ini untuk karang permen, warna fluoresennya itu betul-betul keluar. Lalu ini untuk dragon bread, merahnya tuh merah betul-betul keluar. Jadi setiap dari koral itu ketika menggunakan lampu ini mengeluarkan warna-warna aslinya gitu. Jadi kasarnya sih bahasa awamnya metaliknya itu keluar gitu, kelihatan seperti menggunakan spidol stabilo. Nah, jika dilihat dari atas ini lebih heboh lagi sebetulnya. Dragon bread merahnya merah banget, seperti menyala gitu. Terus untuk yang karang cengkehnya juga sama. Ini aslinya sih lebih bagus dari yang ditangkap oleh kamera. Jadi sebetulnya saya juga kaget dengan kualitasnya, karena di awal saya pikir ini tidak akan mampu untuk mengcover akuarium saya gitu, karena kan biasanya, mohon maaf, untuk lampu-lampu brand dari Cina itu kan kadang tidak sesuai antara yang ditulis dengan kenyataan. Tapi untuk lampu Key ini memang di luar ekspektasi saya, karena saya tidak menyangka bisa sebagus ini.
Jadi untuk budget 600 ribuan memang worth it sekali lah untuk sobat yang memang ingin mencari alternatif lampu untuk akuarium ukuran 30 sampai 45 cm. Nah, dan sekarang akan kita coba kombinasikan kedua lampu tersebut. Nah, ini adalah hasilnya. Dari kesimpulan yang saya peroleh bahwa lampu ini sangat worth it sekali dibeli untuk river yang mempunyai akuarium air laut berukuran 30 sampai 45 cm. Selain bentuknya juga simple, lalu untuk kualitas LED-nya yang sudah terjamin dengan merek Cree itu sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Dan selain daripada itu, yang menjadikan lampu ini layak untuk dibeli adalah lampu ini diberikan garansi 18 bulan. Sekarang untuk harga lampu di kisaran 600.000 garansi 18 bulan itu sangat-sangat langka, jadi tidak ada pesaing lah untuk itu. Jadi sobat tidak perlu khawatir jika nanti ada kerusakan yang memang disebabkan oleh cacat pabrik misalkan atau yang lainnya, itu bisa langsung di cover dengan catatan kerusakan yang wajar dan bukan kesalahan dari user seperti jatuh ke air ataupun jatuh ke lantai atau pecah dan yang lainnya. Lalu yang lebih menarik lagi, daya yang dikeluarkan ini hanya 10 watt loh. 10 watt bisa mengcover akuarium yang saya miliki sepanjang 40 cm kali 24 cm. Jadi dibandingkan dengan lampu-lampu merek lain atau lampu-lampu DIY misalkan, lampu ini sangat irit daya dan jelas-jelas akan mengurangi beban listrik kita. Nah, untuk sobat yang saat ini sedang berencana untuk membuat akuarium berukuran kecil dan sedang bingung untuk memilih lampu apa yang akan dipilih, lampu ini bisa dijadikan alternatif untuk sobat pergunakan. Untuk tempat membelinya silahkan langsung cek saja di kolom deskripsi ya. Nah, sampai sini dulu untuk review kali ini. Dan untuk sobat yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.